Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai operasi aljabar dalam bentuk akar. Nah, khususnya kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pada bentuk akar. Tapi ingat, penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar itu angka yang di dalam akarnya harus sama. Kalau tidak sama, maka kita akan menyamakannya terlebih dahulu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas soal-soal penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk akar, tapi angka yang di dalam akarnya itu berbeda. Nah, kalau berbeda, kita harus samakan terlebih dahulu. Kita akan coba yang soal nomor 1. Nah, nomor 1 adalah 4 akar 2 ditambah 3 akar 50. Nah, ini tidak sama kan? Akar 2 dan akar 50. Maka kita harus sederhanakan terlebih dahulu yang akar 50-nya supaya sama dengan sebelahnya. Kita faktorkan, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri saja. Siapa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Nah, itu ya. Nah, kita coba bagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Kita bagi 2, 50 bagi 2 bisa hasilnya adalah 25. Nah, kita bagi 2 tidak bisa, bagi 3 juga tidak bisa, kita bagi 5. Hasilnya adalah 5. Nah, 5 dibagi dengan 5 lagi hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah 1 berarti itu sudah selesai. Kita ambil angka yang sebelah kiri. Nah, kita tulis akar angka 2 dikali 5-nya ada berapa nih? 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, ditulis ya yang ini. Nah, ingat angka di samping angka 50 ada angka 3. Kita sertakan juga di sini. Nah, jadi 50 itu ketika disederhanakan menjadi 2 dikali 5 pangkat 2. 3-nya di samping tetap ditulis. Masih kita bisa sederhanakan dengan cara melihat angka yang di dalam akar yang punya pangkat siapa? Yang punya pangkat adalah 5. Nah, 5 pangkat 2 kan? Nah, pangkatnya ini kita bagikan dengan angka yang ada pada akar. Nah, kalau pada akar itu tidak ada angkanya, berarti dia akar pangkat 2. Nah, kita bagikan nih. Ini punya 2, ini punya 2. 2 bagi 2, 1. Berarti 5 bisa keluar. Jadi 5 pangkat 1. Yang angka 2 tidak punya pangkat, maka dia tetap di dalam. Nah, jadi seperti ini tidak punya pangkat, jadi tetap di dalam, tidak bisa keluar. 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5 akar 2. 3 kali 5 hasilnya adalah 15 akar 2. Nah, 3 akar 50 ketika disederhanakan menjadi 15 akar 2. Nah, kita tulis 4 akar 2 ditambah 15 akar 2. Sekarang sudah sama, akar 2, akar 2. Maka kita bisa jumlahkan ketika sudah sama angka yang di dalam akarnya. Ingat, penjumlahan pada bentuk akar, kita hanya jumlahkan angka yang di luar akarnya saja, yaitu 4 ditambah 15. Nah, 2-nya tinggal diturunkan, akar 2-nya tinggal diturunkan. Nah, seperti itu. 4 tambah 15 hasilnya adalah 19 akar 2. Nah, maka hasilnya adalah 19 akar 2. Jadi seperti itu menjumlahkan bentuk akar yang akarnya masih berbeda. Kita coba yang soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah 2 akar 20 dikurangi 3 akar 5. Ini masih berbeda ya. Maka 20-nya kita sederhanakan dengan cara memfaktorkan. Kita bagi dengan bilangan prima. Kita bagi 2 hasilnya adalah 10. Kita bagi 2 lagi hasilnya adalah 5. Nah, 5 kita bagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, caranya seperti tadi sama. Kita ambil angka yang sebelah kiri. Nah, kita tulis 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2. 5-nya ada 1, berarti dikali 5.
Ingat, di sebelah angka 20 ada angka 2, kita tulis kembali. Nah, ini punya pangkat, maka dia bisa keluar dengan cara membagikan angkanya dengan angka yang ada di akar. Angka yang ada di akarnya itu adalah 2, berarti 2 bagi 2, 1, 2 dikali 2 bagi 2, 1, 2 pangkat 1 akar 5. Itu ya. Nah, 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2 akar 5. 2 kali 2, 4 akar 5. Nah, ketika disederhanakan 2 pangkat 20, 2 akar 20 adalah 4 akar 5. Kita tulis 4 akar 5 dikurangi 3 akar 5. Sekarang sudah sama. Nah, kalau sudah sama seperti ini tinggal dikurangkan. Ingat, pengurangan pada bentuk akar, kita kurangi angka yang ada di luar akar. 4 dikurangi 3, akar 5-nya tinggal dipindahkan. 4 kurangi 3 hasilnya adalah 1, akar 5-nya turunkan. 4 kurangi 3, 1, akar 5 turunkan. Nah, untuk angka 1 itu boleh ditulis, boleh juga tidak ditulis. Boleh juga ditulis seperti ini, akar 5 saja. Itu ya. Nah, untuk soal yang pertama dan nomor 2 itu sudah kita kerjakan. Mari kita coba soal yang nomor 3. Nah, soal yang nomor 3 itu soalnya adalah 10 akar 3 ditambah 3 akar 75 dikurangi 4 akar 12. Nah, kita lihat angka yang di dalam akarnya berbeda, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Nah, karena ini yang paling kecil, kita tulis saja langsung 10 akar 3. Nah, karena ini tidak bisa disederhanakan lagi. Nah, yang ini kita coba sederhanakan. 75 kita faktorkan. Nah, kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu tadi 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, 75 kita bagi dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Nah, tidak bisa kan? Kita bagi 3. Nah, kalau bagi 3 bisa. Hasilnya adalah 25. Nah, 25 bagi 3 tidak bisa. Kita pindah ke 5. Berarti bagi 5 hasilnya adalah 5. Nah, 5 masih bisa dibagi 5. Hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah 1 selesai, berarti kita masukkan angka-angkanya. Kita ambil angka yang sebelah kiri. Nah, 3 kita tulis, 5 kita tulis. 5-nya di sini ada 2 nih, berarti 5 pangkat 2. Ingat, di samping angka 75 ada angka 3. Kita tulis kembali. Nah, berarti masih kita bisa sederhanakan nih. 3 akar 3 dikali 5 pangkat 2. Di sini 5 pangkat 2-nya punya pangkat. Nah, kita bagikan dengan angka yang ada pada akar. 2 bagi 2, 1. Berarti 3 dikali 5 pangkat 1. Ini keluar dengan cara membagikan. Akar 3-nya tetap di dalam karena dia tidak punya pangkat. Nah, 5 pangkat 1 hasilnya adalah 5. Akar 3. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Akar 3-nya tetap 15 akar 3. Maka ketika disederhanakan ini menjadi 15 akar 3 dikurangi. Nah, ini 12-nya kita sederhanakan juga. 12 dibagi dengan bilangan prima yang pertama bagi 2, hasilnya adalah 6. Kita bagi 2 lagi, hasilnya adalah 3. Nah, kita pindah ke 3, bagi 3 hasilnya adalah 1. Kita ambil angka-angka sebelah kiri. Kemudian kita masukkan. Jangan lupa di samping angka 12 ada angka 4. Kita tulis kembali. Nah, kita tulis ini nih, 2-nya ada 2. 3-nya ada 1, berarti kali 3. Nah, kita sederhanakan lagi dengan membagikan angka yang punya pangkat. Kita bagikan dengan yang ini, 2 bagi 2, 1, berarti 4 dikali 2 pangkat 1. 3 tidak punya akar, maka dia masih di dalam akar.
2 pangkat 1 2 akar 3. 4 kali 2 8 akar 3. Nah ini ketika disederhanakan menjadi 8 akar 3. Semuanya sudah sama, akar 3 akar 3 akar 3. Nah kalau sudah sama semua, kita jumlahkan dan kurangi. Ingat, penjumlahan dan pengurangan bentuk akar kita jumlahkan yang angka di luar akarnya saja. Berarti 10 ditambah 15 dikurangi 8 kurung tutup, akar 3-nya sudah sama semua, kita turunkan akar 3. 10 tambah 15 hasilnya adalah 25 dikurangi 8 akar 3. 25 kurangi 8 hasilnya adalah 17 akar 3. Nah, kalau mau dikurangi dan ditambahkan langsung juga boleh. Hasilnya adalah 17 akar 3. Nah, itulah pengerjaan soal bentuk akar yang penjumlahan dan pengurangannya, angka di dalam akarnya yang berbeda. Maka kita harus samakan terlebih dahulu. Untuk pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.